once again. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elviatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang misteri di balik keindahan Dieng, Jawa Tengah. Yang pertama, Telaga Warna Dieng. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu samudera yang memiliki putri yang sangat cantik. Pada suatu waktu, ada dua pemuda yang melamarnya. Karena ratu bingung, ratu memberikan satu syarat kepada para pemuda tersebut untuk membuat telaga. Siapa yang paling cepat itulah yang dapat menikahi putri tersebut. Pangeran pertama membuat telaga dalam waktu cepat, namun airnya itu beriak, bergelombang, dan menandakan bahwa pangeran tersebut tidak baik. Pangeran kedua mampu membuat telaga lebih lama daripada pangeran pertama, namun airnya itu sangat tenang dan jernih. Itu menandakan bahwa pangeran kedua itu lebih baik sifatnya daripada pangeran pertama. Telaga pangeran pertama diberi nama Telaga Menjer. Telaga pangeran kedua diberi nama Telaga Pengilon. Nah, yang dapat menikahi putri tersebut adalah pangeran kedua karena sifatnya itu lebih baik daripada pangeran pertama. Pangeran pertama pun dikutuk menjadi penghuni naga. Pangeran kedua pun dikutuk menjadi naga penghuni samudra. Pada suatu waktu, ratu dan putri mandi di Telaga Pengilon yang sangat jernih dan menyejukkan airnya. Pakaiannya pun ditanggalkan pada pohon. Sewaktu mandi, ada angin yang sangat kencang menerpa pohon tersebut dan bajunya ratu dan putri itu ke bawah angin terbang terus jatuh ke Telaga Menjer. Setelah jatuh beberapa saat kemudian airnya itu berubah menjadi warna-warni sesuai dengan pakaian ratu dan putri. Nah, terus sampai sekarang disebut Telaga Warna karena penuh dengan warna-warna. Nah, mitosnya kalau ada pasangan yang datang ke Telaga Warna itu pulang-pulang akan pisah katanya. Tapi ini tidak termasuk pada pasangan yang sudah berkeluarga. Yang kedua adalah Kawah Canda di Muka atau Kawah Gatot Kaca. Sewaktu bayi, Gatot Kaca, anak dari Werkudara atau Bima, diberi nama Tetuka dan dimasukkan ke dalam Kawah Canda di Muka untuk digembleng. Nah, selama penggemblengan tersebut, Gatot Kaca tumbuh menjadi pemuda yang sangat kuat dan perkasa. Suatu hari, di Kayangan, ada serangan pasukan raksasa yang dipimpin oleh Patih Kalasekupu. Nah, para dewa memilih Gatot Kaca untuk mengalahkan Patih Kalasekupu itu. Patih tersebut kalah dengan ajian semu gunting oleh Gatot Kaca. Nah, dengan kemenangan Gatot Kaca tersebut, pada perang Bharatayuda, Gatot Kaca pun ikut membela para Pandawa. Dan pada perang tersebut, Gatot Kaca kalah di pamannya yang bernama Karna. Nah, itulah asal-usul dari Kawah Canda di Muka atau Kawah Gatot Kaca. Yang ketiga adalah anak berambut gimbal. Konon, anak berambut gimbal tersebut adalah titipan dari Nyai Roro Roncek yang merupakan abdi dari Nyai Roro Kidul yang menjaga dataran tinggi Dieng. Namun, ada yang mengatakan bahwa
anak tersebut adalah anak titipan dari Kiai Kolodate atau Kiai Kaladate. Nah, yang digambarkan, Kiai tersebut berambut gimbal. Yang keempat adalah Dieng bersalju. Namun faktanya adalah itu bukan salju namun embun es. Salju terbentuk dari reaksi pendinginan uap air yang terbawa oleh angin pada musim dingin, dan uap air tersebut jatuh ke permukaan bumi, itu dinamakan salju. Nah, embun es adalah embun yang menempel pada permukaan rumput, tanah, dan pohon yang membeku akibat suhu udara yang mencapai titik beku. Terus, salju Dieng terjadi pada musim kemarau, karena di Dieng musim kemarau itu lebih dingin daripada musim hujan. Nah, kalau musim hujan di sana itu hangat. Kalau musim kemarau itu lebih dingin dan menimbulkan embun es. Yang ketiga, terjadi setiap tahun. Pada umumnya di sana itu embun es terjadi pada bulan Agustus sampai Mei. Kebalik, Mei sampai Agustus. Yang kelima adalah Kawah Sikidang. Kawah ini terkenal karena kawahnya yang sering berpindah tempat. Konon katanya, ada seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Dewi Sinta. Nah, karena kecantikannya, banyak pangeran yang ingin melamarnya. Namun, karena putri selalu memberikan persyaratan mas kawin yang sangat banyak, tidak ada satupun pangeran yang bisa menyanggupi persyaratannya itu. Pada suatu hari, ada seorang pangeran bernama Pangeran Kidang Garungan. Dia ingin melamar Putri Dewi Sinta. Dia pun mengutus utusannya untuk meminang putri. Putri pun menyanggupi pinangan tersebut karena putri berpikir pangeran itu sangat tampan, kaya raya, yang bisa menghidupi dia dan memberikan segalanya untuk dia. Nah, setelah itu pangeran pun pergi ke tempat putri untuk menikahinya. Setelah itu, saat pertemuan pertama kali, putri itu sangat kaget karena pangeran tersebut adalah manusia berkepala kidang. Nah, untuk menggagalkan pernikahan tersebut, putri pun memberikan satu syarat lagi, yaitu untuk membuat sumur dalam waktu 1 malam. Pangeran pun menyanggupi persyaratan putri tersebut. Nah, udah tengah malam kan, terus sumur pun udah mulai jadi, dan putri pun sangat bingung, kenapa bisa cepet ya. Terus setelah itu ya, pada keesokan harinya, sumurnya udah mulai jadi. Putri pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menimbun sumur tersebut bersama pangeran. Nah, karena pangeran mengetahui dirinya ditimbun tanah, pangeran pun mengeluarkan kesaktiannya dan timbullah ledakan dari dalam sumur. Dan pangeran itu berusaha keluar dari celah-celah sumur tersebut. Namun begitu putri mengetahuinya, langsung mengerahkan bala bantuannya untuk menimbun pangeran tersebut. Setelah itu, pangeran pun mati. Nah, sebelum pangeran itu mati, pangeran itu bersumpah, kelak anak cucu dari Putri Dewi Sinta akan berambut gimbal. Sampai sekarang di daerah dataran tinggi Dieng masih ada orang-orang yang berambut gimbal. Itu dipercaya sebagai kutukan dari Pangeran Sikidang. Nah, dari ledakan-ledakan itu timbullah sebuah kawah. Dan kawah tersebut diberi nama Kawah Sikidang.
Yang keenam adalah Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di ketinggian 2306 mdpl. Nah, desa ini sangat indah dan eksotis untuk dipandang. Dan di sini kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam. Yang ketujuh adalah Gua Pengantin. Nah, mitosnya adalah apabila ada orang yang ingin mencari jodoh, dia itu harus bertapa dan memberikan sesaji dan beberapa persyaratan. Nah, bagi kamu yang belum mendapat jodoh, wajib dicoba. Enggak wajib sih, ya bisa dicoba. Untuk mendapatkan jodoh, kamu harus bertapa di Gua Pengantin, terus memberikan sesaji dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk bertapa di situ. Yang kedelapan adalah buah caricak. Buah ini hanya ada di Dieng. Nah, buah ini bisa tumbuh di ketinggian 1.500 sampai 3.000 mdpl. Buah ini sekilas seperti buah pepaya. Namun, apabila ditanam di bawah ketinggian 1.500 mdpl, buah ini akan kembali menjadi pepaya biasa. Nah, untuk kalian yang ingin mencoba, kalian harus datang ke Dieng. Oke? Yang kesembilan adalah Gua Jaran. Gua Jaran ini dulunya tempat bersemedi oleh Resi Kendali Setu. Nah, konon ceritanya, pada saat itu hujan deras. Ada seekor jaran yang sedang kebingungan untuk mencari tempat berteduh. Nah, jaran itu menemukan sebuah lubang besar, yaitu gua tadi. Jaran itu pun masuk ke dalamnya. Nah, herannya, keesokan harinya saat jaran itu keluar, jaran tersebut dalam kondisi hamil. Nah, mitosnya, apabila para wanita ingin mempunyai keturunan atau anak, datanglah ke gua jaran bersemedi di dalamnya. Nah, itu akan membantu untuk segera mendapat momongan. Yang ke-10 adalah Gua Sumur atau Tirta Prawita Sari. Nah, gua ini dipercaya memiliki tuah dan dijaga oleh Eyang Kumolo Sari. Nah, air di dalam gua ini sering dimanfaatkan oleh umat Hindu yang dari Bali untuk merayakan upacara muspe atau mubakti. Nah, air ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Yang ke-11, dan ini penutup. Yang ke-11 adalah Gua Semar. Memiliki luas kurang lebih 4 meter persegi yang sering digunakan untuk bertapa. Gua ini dijaga oleh Eyang Semar. Nah, makanya gua ini dinamakan Gua Semar. Gua ini juga dulunya tempat bertapa bagi raja-raja Jawa dan bagi bagi presiden negara kita. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto juga bertapa di gua ini. Nah, itulah mitos-mitos yang ada di Dieng, Jawa Tengah. Dan kurang lebihnya kayak gitu ceritanya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa video selanjutnya. Thank you.